Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan dan Saya Muhammad Bilal. Di sini kami akan membahas tuntas soal-soal ujian akhir semester genap, semester 2 pada mata kuliah PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, langsung saja. Baiklah, langsung saja kita memasuki ke soal pertama, yaitu kita diminta untuk menjelaskan bagaimana pengertian demokrasi serta bagaimana demokrasi itu berjalan di Indonesia. Ya, baiklah, pada Fikri mungkin kiranya bisa menyampaikan apa itu demokrasi dan bagaimana berjalannya demokrasi di Indonesia. Oke. Pertama-tama terima kasih atas waktu dan kesempatannya diberikan pada kali ini. Di sini saya sudah ada beberapa catatan tentang apa itu demokrasi dan bagaimana juga perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama dulu itu ada pengertian demokrasi. Demokrasi itu merupakan sebuah sistem pemerintahan, sebuah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya itu memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan, dan dengan keputusan yang diputuskan oleh orang warga negara tersebut dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi di masyarakat. Nah, suatu negara dikatakan demokrasi itu biasanya memiliki ciri-ciri dengan rakyat yang memegang penuh kedaulatan segala, dengan kontribusi yang berlaku, pemilu dilakukan secara bebas, terbuka dan adil serta jujur. Nah, untuk bagaimana keadaan demokrasi di Indonesia itu, saya simpulkan Indonesia itu merupakan salah satu negara demokrasi yang terbesar loh di antara negara-negara yang lainnya, meskipun bukan yang paling besar. Tapi Indonesia ini sudah lumayan besar, negara demokrasi yang besar. Kenapa? Ya, emang dari sistem dari kita kan perbedaan kemajemukan, perbedaan agama udah banyak di kita, suku-suku pun berbagai macam budaya di Indonesia itu, sehingga dan pemikiran-pemikiran itu banyak di Indonesia, sehingga kalau diterapkannya selain demokrasi Indonesia itu bakal susah. Nah, jadi serta proses demokrasi di Indonesia pada umumnya sudah mengalami kemajuan yang sangat berarti, yakni partisipasi pemilihan di Indonesia rata-rata mencapai 70%. Namun proses demokrasi di Indonesia ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, diantaranya terdapat beberapa kecurangan dalam pemilihan, misalnya seperti yang kita ketahui sebelum-sebelumnya kan, itu ujar juga sih. Terus kemajuan dalam demokrasi di Indonesia seiring dengan meningkatnya taraf pendidikan yang berkualitas di masyarakat, serta adanya lembaga pemilu yakni KPU yang kredibel, transparan dan independen. Indonesia mencatat kemajuan dalam kehidupan demokrasi di sepanjang 2021. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan indeks demokrasi Indonesia dari 6,20 pada tahun 2020 menjadi 6,71 pada tahun 2021. Nah, itu merupakan peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan itu berarti demokrasi ini otomatis gitu ya? Ya, otomatis sudah ada di Indonesia gitu. Soalnya kan ya sudah seharusnya gitu. Karena kan Indonesia itu pemikirannya macam-macam, mana sukunya banyak. Kalau tidak ada demokrasi ya bakal terombang-ambing. Sebelum lanjut nih, kan seperti yang kita ketahui, demokrasi itu kan mengalami perkembangan. Jadi bagaimana juga
perkembangan itu ada. Setahu saya nih, demokrasi itu mengalami 4 perkembangan. Kayak misalkan seperti demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau secara spesifik seperti itu saya belum mengetahui sih, belum mempelajari secara detail. Tapi untuk pengembangan dari tahun per tahun itu sampai sekarang Indonesia itu makin maju ya. Dari contohnya tadi dari tahun 2020 kan tingkat apa tadi? Indeks demokrasi Indonesia itu sudah 6,20 itu pada tahun 2020. Nah, naik pada tahun 2021 itu indeks demokrasi Indonesia itu mencapai 6,71. Sangat besar. Jadi posisinya pada saat itu yang 2020 itu masih di bawah 64 pada posisi demokrasi di negara. Nah, sekarang itu peringkatnya itu sudah naik 12 tangga menjadi berapa itu? 64 menjadi 52 di dunia. Jadi Indonesia itu negara demokrasi yang terbaik, peringkat 52 gitu. Ya, seperti itu. Mungkin bisa lanjut saja kita ke soal nomor 2. Apa ya? Ya, sangat jelas ya jawaban dari Fikri tadi mengenai pengertian demokrasi dan bagaimana demokrasi berkembang di Indonesia. Selanjutnya nih kita masuk ke soal nomor 2. Saya mintakan pada Fikri lagi yang membacakan soalnya. Selanjutnya kita tadi sudah dibahas pengertian demokrasi dan bagaimana demokrasi berjalan di Indonesia khususnya. Sekarang nih kita ke dalam lagi. Demokrasi itu kan harus ada yang menggerakkan demokrasi, karena mungkin kan demokrasi tidak ada yang menjalankan gitu. Nah, yang menjalankan demokrasi itu kan warga negara. Nah, jadi seperti apa menurut sampean pengertian warga negara dalam demokrasi? Nah, baiklah, ingin menjawab. Mungkin secara ringkasnya saja nih. Warga negara dalam demokrasi itu adalah warga negara yang demokratis. Ya, apa itu demokratis? Ya, demokratis itu yaitu warga negara yang memiliki perilaku hidup yang baik dalam kehidupan pribadi maupun warga negara. Nah, dengan memegang nilai-nilai demokrasi tersebut. Tidak hanya memegang nilai-nilai demokrasi, namun juga memiliki sadar bahwa warga negara tersebut memiliki hak-hak dan kewajiban. Apa saja hak-hak dan kewajibannya? Nah, misalkan seperti yang pertama, misalkan seperti setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat berhak memilih dalam pemilu sebagaimana tercantum dalam pasal 6A ayat 1. Nah, ya ini sudah kita laksanakan. Sudah lumrah lah bagi yang 17 tahun ya atau 18. 17 ke atas. 17 ke atas kan itu haknya mencoblos atau memilih paslon. Apa paslon? Pasangan calon. Ya, pasangan calon. Misalkan yang kedua juga setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya tentang Indonesia. Nah, hal ini tercantum juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Bab 1 Ayat 1. Nah, menyampaikan aspirasi artinya warga negara juga berhak menyampaikan unek-unek yang ada di pikirannya kepada pemerintah misalkan. Nah, jadi sudah tidak asing lagi misalkan kita melihat di luar sana atau khususnya bagi kita sebagai mahasiswa, yaitu yang terkenalnya misalkan seperti demo. Nah, itu merupakan cara untuk menyampaikan aspirasi. Atau misalkan di media sosial misalkan bisa juga. Yang ketiga, memiliki hak yang
setara dalam pengambilan keputusan, yang mana sesuai dengan arti dari demokrasi itu sendiri, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, pengambilan keputusan ya gitulah, kan tadi sudah disampaikan, aspirasi itu merupakan pengambilan keputusan. Itu merupakan penanaman semboyan tadi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Misalkan menyampaikan aspirasi apa, nah itu oleh rakyat, dari rakyat juga, kemudian untuk rakyat kembali hasilnya. Nah, kemudian ada juga kewajiban. Kewajiban warga negara dalam demokrasi antara lain seperti setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang sudah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam pasal 28J ayat 12. Nah, tunduk pada pembatasan yang sudah ditetapkan, misalkan ya peraturan yang sudah ditetapkan di Indonesia. Nah, macam-macam kan peraturan. Yang kedua, ikut serta dalam upaya bela negara seperti yang tercantum di dalam pasal 27 ayat 3. Nah, bela negara ini seperti apa? Nah, tidak hanya misalkan seperti tentara atau polisi yang membela keamanan negara, kita juga bisa bela negara. Gimana contohnya? Misalkan bisa Gimana? bela negara, misalkan dalam lingkup mahasiswa, misalkan Bela negara mahasiswa seperti ya membela misalnya negara memiliki ancaman gitu kan, ya, mahasiswa yang membelakan dengan cara bersuara, turun ke jalan, ya itu saya, kayak yang sering kita lihat lah, ya demo itu, itu Nah. membela negara. ya mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan sebagaimana tercantum di dalam pasal 30 ayat 1. Nah, ini secara sederhananya juga kita lihat kepada masa lalu, misalkan warga negara melawan penjajah, misalkan itu melawan pertahanan. Ya, mungkin itu sih. Oke. Nah, ringkasnya, warga negara dalam demokrasi itu warga negara yang tidak lepas dari hak-hak dan kewajibannya dalam demokrasi. Serta tadi memiliki nilai-nilai, memiliki apa? Memiliki sifat yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi. Ya, ada nilai-nilainya. Seperti yang contohnya tadi, warga negara tuh bebas memilih hak, memiliki hak yang sama, memilih siapakah calon caleg misalnya. Ya, Tuh. Tapi di samping itu tuh ya sekarang ini sudah kita ketahui lah, sudah kebiasaan orang-orang Indonesia itu kalau mau nyalek itu baik tuh. Kalau misalnya kayak bermuka dua gitu. Nah itu, ini duit nah, tapi pilih inilah aja. Nah itu. Bahkan ada misalnya sembako atau barang-barang, misalnya contohnya ember. Dan baru saja saya mendapatkan sebuah perangkat, perangkat alat rumah tangga, sapu, ember, terus beras, mie 1 dus. Gitu. Itu dari caleg? Tapi ini saya tanya ini nih kalau ngambil ini harus pilih ini kah? Saya tanya gitu. Apa katanya? Terus enggak usah dia katanya. Enggak usah, ini sebagai apa namanya? Sebagai apa? Sedekah. Enggak, bukan sedekah, sebagai apa namanya lah? Namanya sebagai apa namanya itu formalitas saja sebagai formalitas saja. Tapi di barang-barang tersebut kayak sapu, ember, mie, sabun, minyak, beras itu ada stiker santri pilih ini. Itu secara tidak langsung, meskipun tadi dibilangnya ini nggak wajib pemilih saja. Ini nggak wajib pemilih ya, tapi tetap saja itu ada tulisan santri pilih ini, nah itu. Dan baru saja itu dapat. Dan ini ada mungkin timbul pertanyaan sedikit. Misalkan tadi kan yang
warga negara dalam demokrasi misalkan harus ada nilai-nilai, misalkan seperti pemilih tadi. Misalkan ada orang yang apa misalkan yang tidak mengikuti pemilihan, nah itu bagaimana? Berarti orang itu sudah dikatakan tidak dalam demokrasi ya, dalam berpikir. Gimana ya, orang yang golput itu kan berarti tidak memilih yang manapun karena dia pilih lah. Ya. Itu tuh kan masyarakat warga negara itu kan wajib memilih dalam artian sudah mencapai umurnya. Nah, seandainya tidak memilih, berarti itu kan melanggar perintah oleh ulil amri gitu kan. Jadi secara tidak langsung itu juga bertentangan dengan agama kita sendiri, agama Islam. Soalnya satu suara itu sangat bermakna untuk untuk kebaikan kedepannya negara kita. Jadi diusahakan sebingung-bingungnya kita cari celah yang terbaik, cari celah yang terbaik untuk memilih yang kita anggap yang kita pilih itu merupakan calon terbaik. Jangan sampai golput. Soalnya nanti misalkan pemimpinnya sudah terpilih, kita juga biasanya yang kesal, kenapa pemimpinnya seperti ini, itu padahal kitanya sendiri golput misalkan. Ya baiklah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Gantian lagi saya yang bertanya. Jadi pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan masyarakat madani dan bagaimana karakteristiknya? Ya, masyarakat madani itu kalau kita bahasakan secara baku banal itu seperti ini. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman dan ilmu. Nah, kalau secara kita pahami secara lebih nyaman lagi itu Lebih spesifik ya, itu sederhana. negara masyarakat madani itu masyarakat yang religius gitu, yang taat kepada beradab tadi, iman dan ilmu gitu. Sedangkan untuk karakteristik masyarakat madani itu, ciri-ciri masyarakat madani itu ada beberapa gitu. Yang pertama ada free public sphere. Free public sphere ini kita diberikan ruang untuk bebas berpendapat dimanapun, bebas mengungkapkan pendapat. Dan selanjutnya ada karakteristiknya yaitu demokratis. Nah, demokratis ini sifat demokrasi masyarakat tadi, demokrasi yang sudah dijelaskan di awal tadi seperti mana. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri yang selanjutnya yaitu masyarakat madani itu cenderung suka bertoleransi, bukan suka sih, sudah menjadi keharusan untuk bertoleransi. Nah, itu merupakan ciri karakteristik masyarakat madani, yaitu toleransi. Artinya kita menghargai, menghormati apa yang orang lakukan itu berbeda dengan apa yang kita lakukan. Itu toleransi. Selanjutnya ada pluralitas. Pluralitas itu kan kita sama-sama menghormati, tapi menghormatinya ini antara kemajemukan. Kemajemukan itu kan, pluralitas itu kan banyak. Artinya Indonesia mempunyai banyak agama, banyak suku, banyak budaya. Nah, itu kita masyarakat madani itu memiliki ciri-ciri tersebut. Mereka menghormati, menghargai perbedaan, menghargai kemajemukan dalam suatu lingkup negara. Itu saja. Mungkin saya ingin menambahkan terkait misalkan kalau masih bingung contohnya nih, contoh masyarakat madani seperti yang telah dijelaskan oleh dosen pengampu juga, yaitu Bapak Muhammad. Nah, kata beliau untuk masyarakat madani kecil saja itu bisa kita lihat pada sebuah universitas atau misalkan kampus kita. Nah, jadi mahasiswa itu merupakan contoh kecil dari masyarakat madani.
di mana di dalamnya terdapat apa tadi, kemajuan, misalkan ada berbagai macam toleransi. Ada apa lagi yang pertama tadi? Kebebasan pendapat, Pendapat ya, terdapat diskusi di dalamnya, mungkin itu. Nah, Ya, itu ya sangat jelas ya apa yang dijelaskan barusan. ya, alhamdulillah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana menurut sampean nih hubungan antara agama Islam dengan demokrasi itu bagaimana? Ya, menjawab ya. Sebenarnya demokrasi dan agama itu sangat berbeda ya. Cuma bisa dihubungkan. Agama itu berasal dari wahyu. Ya. Kalau demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Ya, ibaratkan agama itu kan dari Tuhan. Demokrasi itu dari pemikiran kita. Iya. Lalu bagaimana hubungannya? Jadi kan kita telah mengetahui demokrasi itu di dalamnya terdapat nilai-nilai yang baik, misalkan seperti ada musyawarah, misalkan keadilan, lalu tanggung jawab, misalkan kebebasan dan lain-lain lah. Nah, di dalam agama Islam itu juga tidak lepas dari itu. Nah, misalkan kayak apa tadi, musyawarah. Dalam agama Islam ada juga dijelaskan tentang musyawarah. Misalkan dalam Al-Quran itu ada surah Syura, misalkan kayak tanggung jawab, bisa kita kenal dengan al-mas'uliyah, kebebasan setiap warga negara atau masyarakat itu yang bisa kita sebut dengan al-hurriyah, itu ada semua daerah-daerahnya. Misalkan ada keadilan atau disebut al-adalah. Nah itu misalkan supaya seperti keadilan itu ada dijelaskan misalkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90 dan lain-lain. Pokoknya saling berhubungan lah demokrasi dan agama itu. Ya. Artinya di dalam konteks hubungan antara agama Islam dan demokrasi itu kan apa? Kita mendapatkan pesan tersirat bahwa ketika kita memiliki teman atau kenalan yang berbeda agama itu, kita harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, antaranya menghormati agama orang lain, ya. Lebih mirip ke toleransi sebenarnya. Semuanya sudah dijelaskan dalam agama, makanya ada hubungannya. Ya, lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu jelaskan apa itu otonomi daerah. Bagaimana? Secara singkat aja lah. Ya. Otonomi daerah itu kewenangan daerah, ya. Ya. Kalau salah gitu sih, mau menjelaskan oleh itu sendiri. Namun pada saat ini saya akan menyampaikan sedikit ringkasan saya adalah otonomi daerah itu suatu pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi daerah sebenarnya merupakan bagian dari pendewasaan politik rakyat di tingkat lokal dan proses mensejahterakan rakyat. Nah, adanya otonomi daerah ini gunanya untuk penerapan untuk mempercepat pembangunan di tingkat lokal, itu tujuan utamanya. Terus ada tujuan yang lain, yaitu mengakomodasi keragaman budaya dan sosial di daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Otonomi daerah juga dianggap sebagai upaya untuk mencapai tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan publik di tingkat lokal. Oke, sekian. Saya menangkapnya sudah mungkin kalau dimaknai kewenangan daerah itu juga sudah mantap. Ya, Mungkin. oke. Ya. Lanjut ke persoalan berikutnya. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih prinsip-prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik. Dan minta dijelaskan juga beberapa contoh itu apa organisasi kah atau apakah yang menurut sampean ini memiliki tata kelola organisasi atau pemerintahan yang bersih. Sebelum menjawab nih, saya sudah menyiapkan catatan saya, mungkin agak dibaca saja. Ya, tata kelola pemerintahan yang baik itu mestinya tata kelola pemerintahan yang baik itu sebelumnya sudah kita ketahui kan nama lainnya good governance. Ya, good government. Nah, di dalam good government itu harus ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan untuk menjadikan tata kelola pemerintahan itu baik. Nah, apa saja? Yang pertama itu ada partisipasi. Nah, partisipasi dimaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Artinya aspirasi itu kan kayak pendapat, unek-unek, dan keluhan gitu. Yang kedua ada penegakan hukum atau rule of law. Nah, siapapun yang melanggar harus ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ada transparansi. Nah, atau keterbukaan, transparan kan artinya. Nah, apa yang dimaksud dengan transparansi itu yaitu keterbukaan atas semua tindakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu misalkan hendak melakukan apa, jadi masyarakat tuh harus tahu. Iya. Kalau tidak boleh diam-diam lah. Ya, tiba-tiba sah undang-undang. Nah, itu bahaya. Itu menimbulkan keributan. Jadi harus terbuka ya guys. Kemudian ada responsif, artinya penyelenggaraan pemerintahan harus tanggap terhadap persoalan masyarakat, memahami kebutuhan masyarakat, dan proaktif dalam mempelajari, menganalisa kebutuhan masyarakat. Artinya kepada masyarakat itu harus 1-2 gitu. 1-2 gimana? Artinya membaur gitu. Responsif, misalkan ada masyarakat ini ditanggapi gitu. Nah, tidak boleh acuh lah. Ya, apalagi kan pemerintah kan ibaratnya baru masyarakat tuh mewakili ya, wakil rakyat gitu. Jadi masa acuh terhadap yang rakyat sendiri. Jadi harus responsif. Wakil rakyat kan seharusnya merakyat. Kemudian prinsip yang selanjutnya ada berorientasi dan konsensus, yaitu keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah, melalui konsensus. Untuk konsensus itu tahu nggak? Tidak. Konsensus gimana? Saya tidak tahu juga. Artinya musyawarah lah. Musyawarah kan kita sudah tahu di diskusi. Kemudian ada kesetaraan dan keadilan. Artinya kesamaan perlakuan dalam perlakuan dan pelayanan. Nah, jadi semua masyarakat itu wajib dilayani oleh pemerintah. Tanpa apa ya? Masyarakat dilayani oleh pemerintah tanpa pandang bulu. Iya. Tidak apa? Orang sugih layannya baik. Nah, pokoknya harus adil lah. Ya. Kemudian ada akuntabilitas. Apa itu? Yaitu pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Nah, artinya tanggung jawab pemerintah terhadap kepemerintahan. Kemudian ada yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu visi strategi, yaitu pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Jadinya sudah dirancang, pemerintah itu sudah merancang apa-apa yang kedepannya akan dilakukan. Kemudian berbicara mengenai contoh tata kelola yang baik dan bersih pada organisasi sekitar. Kita ambil saja contoh di kampus misalkan, lebih kecilnya kita kecilkan lagi, yaitu di jurusan saja, itu HMJ PBA. Karena kita jurusan PBA, jadi kita ambil saja HMJ PBA. Artinya bukan mahasiswa jurusan pendidikan dasar. Nah,
Organisasi tingkat jurusan satu ini merupakan wadah kecil dari pemerintahan yang mana di dalamnya terdapat tata kelola yang baik dan bersih. Misalnya dalam penerapan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan tadi, kan organisasi tersebut juga mengadakan partisipasi, misalkan contoh partisipasi ini, kita pernah mengadakan pengadaan masyarakat. Nah itu merupakan partisipasi, sudah melaksanakan prinsip. Yang kemudian juga ada rapat, itu kan rapat artinya sudah mengadakan musyawarah. Rapat itu bagian dari musyawarah. Misalkan rapat, ada rapat bulanan, rapat mingguan, rapat rapat apa dan sebagainya. Nah, dan masih banyak juga yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya menilai bersih, baik dan bersih itu dari situ aja sih, tidak terlalu dalam gitu. Berarti contohnya tadi kan HMJ. Berarti HMJ dalam artian sampean tuh memutuskan sesuatu itu atau membicarakan sesuatu itu terbuka terhadap anggotanya gitu. Nggak hanya ketua umumnya misalnya yang memiliki pemikiran ini lalu dilaksanakan, sedangkan anggotanya nggak tahu. Ya, berarti harus ada perundingan dulu. Iya. Dan alhamdulillah MJ itu lumayan bersih. Ya, jelas. Artinya membantu juga pada jurusan gitu. Dan juga HMJ ini kan kita ketahui, misalkan ada urusan yang sangkut pautnya kepada fakultas misalkan, itu tidak bisa kita langsung ke fakultas ini, mengadukan atau mengurus suatu urusan. Jadi harus kepada HMJ dulu, harus bertahap. HMJ, nah, jurusan, ya, fakultas. Nah, mungkin itu sih terkait tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan contohnya. Jadi itulah beberapa persoalan-persoalan yang kami bahas pada kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya persoalan yang kami bahas itu ada 6 kan tadi, ada demokrasi, ekonomi daerah dan sebagainya itu, dan dapat diambil manfaatnya dan semoga saja dapat ilmunya bisa kita amalkan dalam sehari-hari. Dan juga kami adanya penyampaian kami ini ada yang merasa tersinggung atau merasa keliru gitu, keliru atau rancu terus susah dipahami. Nah, mohon maaf, dan kalau mau juga bisa kritik di kolom komentar ya guys. Ya, kritik, saran, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Boleh ya. Oke, kita tutup saja. Demikian pembahasan mengenai soal-soal ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Saya Muhammad Ihsan dan saya Muhammad Fidyazari izin pamit undur diri serta mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan serta bapak kami tercinta ya, Bapak Abdus Nur. Ya, terima kasih telah membimbing kami sejauh ini dan semester ini. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.